Halo semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi induksi matematika. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai materi induksi matematika ini, khususnya pembuktian soal deret dengan menggunakan induksi matematika. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, masih ingatkah kalian langkah-langkah dalam pembuktian induksi matematika? Karena ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kalian ingat ya. Nah, adapun langkah-langkah dalam pembuktian induksi matematika antara lain, yang pertama, buktikan PM benar untuk N sama dengan 1. Kemudian, langkah kedua, kita andaikan atau asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Dan langkah ketiga, buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, pada video ini kita akan belajar membuktikan soal keterbagian dengan menggunakan induksi matematika. Baik, pembuktian soal keterbagian dengan induksi matematika. Kita langsung saja ke contoh yang pertama, buktikan pernyataan berikut dengan induksi matematika, yaitu 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli. Nah, untuk pembuktiannya, kita ikuti langkah-langkah seperti penjelasan Ibu sebelumnya. Langkah yang pertama, akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, untuk buktinya, kita substitusikan N sama dengan 1 ke soal, yaitu 11 pangkat N dikurangi 6. Jadi, nanti N-nya kita ganti dengan 1. Sehingga diperoleh 11 pangkat 1 dikurangi 6, yaitu sama dengan 11 dikurangi 6 adalah 5. Nah, hasil yang kita peroleh adalah 5. Dan seperti yang kita ketahui, 5 ini habis dibagi dengan 5. Sehingga untuk langkah pertama itu benar. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Yaitu sama seperti langkah sebelumnya, Di
Di sini maksudnya K itu kita substitusikan ke soal dengan menggantikan N-nya dengan K. Sehingga diperoleh 11 pangkat K dikurangi 6. Ini habis dibagi 5. Nah, pernyataan inilah yang kita asumsikan atau andaikan benar. Kemudian kita ke langkah yang ketiga, yaitu akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu sama seperti sebelumnya, N pada soal itu kita gantikan dengan K tambah 1, sehingga diperoleh 11 pangkat K tambah 1 dikurangi 6 habis dibagi dengan 5. Nah, pernyataan inilah yang akan kita buktikan. Nah, untuk pembuktiannya kita bergerak dari 11 pangkat K tambah 1 dikurangi 6. Sebelas pangkat K tambah 1, ini kita akan ubah bentuknya, kita pecah. Silahkan kalian ingat kembali sifat-sifat dari eksponen, yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, sekarang pada soal yang diketahui adalah 11 pangkat K tambah 1. Ini akan kita pecah sehingga menjadi 11 pangkat K dikalikan dengan 11 pangkat 1. Kemudian tinggal dikurangi dengan 6. Oke, selanjutnya 11-nya ini akan Ibu taruh di depan. Jadi 11 kali 11 pangkat K dikurangi 6. Kemudian angka 11-nya Ibu akan rubah bentuknya menjadi 10 ditambah 1, karena 10 tambah 1 kan 11. Nanti ini dikalikan dengan 11 pangkat K. Mengapa kita pecah menjadi 10 tambah 1? Karena tujuan kita adalah mencari bilangan yang habis dibagi 5. Mengubah bentuknya agar menjadi bilangan yang habis dibagi 5. Kemudian kita kali aljabar, 11 pangkat K kali 10 adalah 10 kali 11 pangkat K. Kemudian 11 pangkat K kali 1 adalah 11 pangkat K. Operasinya penjumlahan ya. Kemudian terakhir dikurangi 6. Nah, yang di belakang bisa kita kurung karena operasinya sudah penjumlahan di sana. Kemudian perhatikan untuk bilangan yang di belakang, yaitu 11 pangkat K dikurangi 6. Ini sama dengan bilangan yang kita asumsikan pada langkah kedua. Kita asumsikan benar habis dibagi 5. Maka bilangan yang di belakang ini habis dibagi 5. Sesuai dengan
asumsi pada langkah kedua. Nah, selanjutnya yang kita perhatikan itu adalah yang bilangan di depan, yaitu 10 kali 11 pangkat K. Apakah habis dibagi 5? Ya, bilangan tersebut habis dibagi 5. Nah, mengapa kita katakan dia habis dibagi 5? Karena bilangan tersebut merupakan kelipatan 5. Ya, merupakan kelipatan 5 dilihat dari bilangan 10, angka 10, di mana kita ketahui angka 10 itu kan merupakan kelipatan 5. Otomatis 10 dikali 11 pangkat K merupakan kelipatan 5 juga, sehingga dia habis dibagi 5. Oleh karena itu, maka pernyataan tersebut terbukti. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, buktikan pernyataan berikut dengan induksi matematika, yaitu N pangkat 3 ditambah 2N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Nah, langkah-langkah pembuktiannya sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu langkah pertama akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, untuk buktinya, kita substitusikan N sama dengan 1 itu ke soal, yaitu N pangkat 3 ditambah 2N. Kita ganti N-nya dengan angka 1, sehingga diperoleh 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. 1 pangkat 3 adalah 1, 2 kali 1 adalah 2, dijumlahkan memperoleh hasil 3. Nah, kita ketahui bahwa 3 habis dibagi dengan 3. Sedemikian sehingga untuk langkah pertama sudah benar. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu kita asumsikan atau kita andaikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K, yaitu sama seperti sebelumnya, N pada soal kita akan ganti dengan K, sehingga diperoleh K pangkat 3 ditambah 2K. Ini habis dibagi dengan 3. Nah, pernyataan inilah yang kita asumsikan atau kita andaikan benar. Setelah itu, kita akan lanjut ke langkah yang ketiga.
Langkah ketiga akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu kita substitusikan K tambah 1 ke soal. Kita ganti N-nya menjadi K tambah 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali K tambah 1. Ini habis dibagi 3. Nah, inilah yang akan kita buktikan. Kemudian, untuk buktinya, kita akan bergerak dari sini, yaitu K tambah 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali K tambah 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 3, kita jabarkan menjadi K tambah 1 dikalikan dengan K ditambah 1 dikalikan dengan K ditambah 1 ditambah dengan 2 kali K adalah 2K, kemudian 2 kali 1 adalah 2. Setelah ini kita operasi perkalian aljabar ya. K kali K adalah K kuadrat, K kali 1 adalah K, kemudian 1 kali K adalah K, 1 kali 1 adalah 1. Nah, ini akan kita kalikan lagi dengan K tambah 1. Ditambah 2K, ditambah 2, itu kita turunkan saja. Selanjutnya, kita kalikan, kita sederhanakan dulu K tambah K-nya ya. Menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 ditambahkan dengan 2K ditambah 2. Nah, sekarang baru kita kalikan lagi, kali aljabar. K kuadrat kali K adalah K pangkat 3 ditambah dengan K kuadrat kali 1 adalah K kuadrat ditambah dengan 2K kali K adalah 2K kuadrat ditambah dengan 2K kali 1 adalah 2K. Kemudian satunya kita kalikan dengan K, setelah itu satunya kita kalikan dengan 1, sehingga diperoleh 1 kali K adalah K, 1 kali 1 adalah 1. Setelah itu ditambahkan dengan 2K ditambah 2, tinggal diturunkan. Oke, sama dengan. Nah, perhatikan langkah kedua, kita asumsikan benar K pangkat 3 ditambah 2K habis dibagi 3. Jadi di sini K pangkat 3 dengan 2K-nya Ibu jadikan 1 atau Ibu dekatkan. Kumpulkan K pangkat 3 dengan 2K-nya. Kita bisa kurung agar lebih terlihat dia. Kemudian yang lainnya disederhanakan. K pangkat 2 ditambah 2K pangkat 2 itu jadi 3K kuadrat ditambah dengan 2K tambah K adalah 3K, 1 ditambah 2 adalah 3. Sehingga diperoleh
K pangkat 3 tambah 2K-nya tetap, ditambah dengan, kemudian perhatikan koefisiennya dan konstanta. Nah, ini mengandung angka 3 sama ya, dimana konstantanya adalah 3, itu sama dengan 3 kali 1. Artinya 3-nya bisa kita bawa keluar kurung, sehingga sisanya K kuadrat ditambah K ditambah dengan 1. Ya. Kemudian ini kita hanya mengubah bentuknya saja. Jadi ketika kita kalikan lagi dia ke dalam kurung, dia akan menghasilkan 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Hanya mengubah bentuknya saja. Perhatikan bilangan yang di depan. K pangkat 3 tambah 2K tadi kan sudah kita asumsikan benar pada langkah kedua bahwa itu habis dibagi 3. Maka bilangan ini habis dibagi dengan 3 sesuai dengan langkah kedua. Selanjutnya, perhatikan bilangan yang di belakang. Apakah ini habis dibagi dengan 3? Ya, bilangan tersebut habis dibagi dengan 3. Mengapa kita katakan dia habis dibagi dengan 3? Karena bilangan tersebut merupakan kelipatan 3. Dari mana kita tahu dia merupakan kelipatan 3? Nah, bisa kalian perhatikan bilangannya. Di situ ada angka 3. Dan operasinya perkalian, artinya dia kelipatan 3. Maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 3. Oleh karena itu, pernyataan tersebut terbukti. Nah, sekian video dari Ibu. Semoga bermanfaat.